Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan memaparkan apa itu operasi file. Lalu sebelumnya, perkenalkan, dari kelompok kami ada 3 anggota yang bernama Muhammad Nusuniam dengan NIM 404-25046. Lalu yang kedua ada Nabil Egi Firdaus dengan NIM 404-25054. Lalu selanjutnya ada Hadi Madi Rafa Rehan dengan NIM 404-25062. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya operasi file, yang merupakan proses yang dilakukan oleh program untuk membuat, membaca, menulis, dan memodifikasi data yang disimpan dalam file. Dalam pemrograman, file digunakan sebagai media penyimpanan data permanen di luar memori utama. Lalu selanjutnya di sini ada file text. File text yang berisi urutan karakter teks tanpa format khusus yang dapat dioperasikan untuk dibaca, ditulis, dan diubah melalui berbagai perintah dalam pemrograman dan sistem operasi. Operasi pada file text meliputi pembukaan file, pembacaan seperti menggunakan fprintf atau fscan, penulisan fputs, dan penutupan file untuk menyimpan perubahan. Lalu selanjutnya di sini ada file binary. File binary adalah file yang disimpan dalam format binary yang tidak dapat dibaca manusia secara langsung dan membutuhkan program atau pemroses khusus untuk menginterpretasikannya. Operasi pada file binary memungkinkan program untuk membaca, menulis, dan memanipulasi data sesuai dengan formatnya, seperti data angka yang efisien atau file multimedia. Berbeda dengan file teks, file binary dapat merepresentasikan data seperti gambar, audio, video, dan program yang dapat dieksekusi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke perbedaan. Yang pertama itu adalah file text. Ini berisi karakter ASCII yang dapat dibaca oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah file binary. Ini berisi data dalam bentuk binary atau bit dan byte. Kemudian ada file text yang dapat dibaca dengan teks editor dalam kurung notepad versus VS Code dan sebagainya. Kemudian yang keempat, file binary tidak bisa dibaca langsung hanya lewat program. Kemudian file text lebih besar karena setiap karakter disimpan sebagai byte. File binary lebih kecil karena disimpan dalam format byte. File text lebih lambat karena perlu konversi karakter. File binary lebih cepat dan efisien. File text menyimpan data manusia, log, atau laporan. File binary menyimpan gambar, audio, database, file pemrograman. Kemudian untuk membuka file, membaca menggunakan fstream file dalam kurung data.txt. Membuka file untuk menulis menggunakan offstream file dalam kurung data.txt. Membuka file untuk membaca atau tulis menggunakan fstream file data.txt, loss in, loss out. Untuk menutup file menggunakan file.close, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Lalu kita akan coba aplikasikan operasi file ke dalam codingan pemrograman C++. Yang pertama adalah menulis data ke dalam file text. Yang pertama include your stream
untuk membuka library include fstream diperlukan untuk bekerja dengan file offstream atau ifstream, lalu menggunakan using namespace std. Yang seterusnya ada offstream file dalam kurung data txt titik koma. Offstream digunakan untuk menulis ke dalam file dan data.txt adalah nama yang akan dibuat. Lalu ada string nama, nim, titik koma, menyimpan input nama dan nim dari pengguna. Lalu ada cout, masukkan nama, getLength, cin, nama, titik koma. GetLength digunakan agar bisa input berisikan dengan spasi. Lalu ada cout, masukkan nim, getLength, cin, nim, sama seperti di atas, menggunakan getLength agar input bisa ditulis dengan utuh. Lalu menulis data ke file, kita menggunakan file kurang dari nama titik 2 kurang dari nama kurang dari indl titik koma. Data yang dimasukkan oleh pengguna ditulis ke dalam file. Hasilnya akan terlihat seperti di samping tersebut. Lalu ada menutup file dengan menggunakan file .close tanda kurung titik koma. Wajib dilakukan agar data benar-benar disimpan ke dalam file. Lalu ada cout, data berhasil disimpan, endl menampilkan bahwa proses penulisan file telah berhasil. Lalu dengan mengakhiri program dengan menggunakan return null, menandakan program berjalan normal tanpa error. Lalu yang kedua ada menulis data ke dalam file binary menggunakan include iostream, include fstream, dan using namespace std. Iostream digunakan untuk membuka library pada C++, fstream digunakan untuk mengoperasikan file offstream dan atau ifstream. Using namespace std supaya tidak perlu menulis std.2.2 setiap deklarasi variabel. Lalu ada in main, lalu in angka, titik koma agar dapat menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu menginput cout, masukkan angka, dan cin kurang lebih dari angka. Cout agar dapat menampilkan agar user menampilkan kepada untuk memasukkan angka, cin menerima angka dari keyboard dan menyimpan ke dalam variabel angka. Lalu untuk membuka file binary ada offstream file dalam kurung data.bin, ios.2 binary titik koma. Data bin adalah nama file binary yang akan dibuat. ios.2.2 binary adalah mode binary agar data disimpan dalam format murni. Lalu menulis data ke dalam file binary ada file.write dalam kurung reinterpret underscore case char bintang dalam kurung dan angka, size of dalam kurung angka titik koma. File write berfungsi untuk menulis data binary. Reinterpret cache agar mengubah alamat variabel angka menjadi pointer bertipe char agar bisa ditulis dalam bentuk byte. Size of angka adalah ukuran variabel angka dalam byte. Lalu ada menutup file dengan menggunakan file.close kurung tutup kurung buka titik koma. Lalu output ke layar ada cout, angka berhasil disimpan ke dalam file binary endl agar menampilkan pesan bahwa penyimpanan berhasil. Lalu ada return null titik koma, lalu ada kurung kurawal
dengan hasil seperti di atas. Kita contoh masukkan angka 80, nanti enter, akan muncul angka berhasil disimpan ke dalam file binary. Lalu ada membaca file teks per baris. Ada menggunakan include iostream, include fstream, dan using namespace std in main. Lalu membuka file untuk dibaca, ada ifstream file dalam kurung data.txt string baris. String baris digunakan untuk menyimpan tiap baris yang akan dibaca dari file. Terus kita mengecek apakah file berhasil dibuka menggunakan if dalam kurung tanda seru file cout dokumen rahasia negara tidak ada, return 1 titik koma. If tanda seru file adalah kondisi jika file tidak dapat dibuka, misalnya file tidak ada. Jika file gagal dibuka, maka perlu tampilkan pesan error, lalu return 1 titik koma untuk menghentikan program. Lalu membaca file per baris menggunakan while dalam kurung getLength dalam kurung file, baris, tutup kurung, kurung kurawal, cout kurang dari baris, kurang dari indl. GetLength file baris berfungsi untuk membaca satu baris dari file lalu menyimpannya ke variabel baris. Lalu while selama masih ada baris akan melakukan pengulangan. Lalu menutup file menggunakan file.close tutup kurung titik koma. Lalu akan menampilkan hasil seperti dokumen rahasia negara dari satu baris, tidak berkata. Lalu ada membaca file teks dengan berkata. Kalau di atas tadi per baris, kali ini dengan berkata. Dengan menggunakan offstream tulis data.txt if tulis cout gagal membuat file indl return 1. Lalu ada menulis isi file dengan tulis kurang dari saya belajar C++ hari ini, kurang dari indl, dan tulis kurang dari cuaca sangat cerah indl. Tulis kurang dari berfungsi untuk menulis teks ke dalam file. Dua kalimat ditulis ke dalam data.txt. Lalu menutup file tulis dengan tulis.close. Cout file data.txt berhasil dibuat. Lalu membuka file untuk membaca. Ada ifstream baca data.txt if baca cout file data.txt tidak bisa dibuka, return 1. If stream digunakan untuk membaca file baca dalam kurung data.txt berfungsi membuka file yang tadi dibuat. If dalam kurung tanda seru baca jika file tidak ditemukan berfungsi untuk menampilkan pesan. Lalu ada cout membaca file per kata indl string kata, while baca lebih dari kata, cout kurang dari kata, kurang dari indl. String kata berfungsi untuk menyimpan satu kata, lalu baca lebih dari kata berfungsi untuk membaca file kata demi kata atau per kata. While berfungsi untuk mengulang, cout kata berfungsi untuk menampilkan setiap kata di layar. Maka hasilnya akan menjadi saya, lalu bawahnya belajar, bawahnya lagi C++, bawahnya lagi hari
bawahnya lagi ini cuaca sangat cerah. Kalau tadi membaca file per baris itu akan menampilkan seperti satu baris saya belajar C++ hari ini, tapi kalau di sini membacanya per kata, tidak per baris. Lalu ada membaca file binary. Seperti biasa menggunakan include stream, lalu include stream using namespace std dan in main. Lalu membuat file binary dengan menggunakan offstream tulis dalam kurung data bin, ios.2.2 binary, lalu titik koma. Offstream agar dapat menulis ke dalam file. Data bin adalah nama file yang akan dibuat. Lalu if tulis cout gagal membuat file binary endl return 1. Ini bertujuan untuk mengecek apakah file berhasil dibuat. Jika gagal, tampilkan pesan dalam dan keluar dari program. Lalu ada masukkan in angka 42 double nilai 12,5. Data yang akan ditulis ke dalam file binary adalah integer 42 dan double 12,5. Seterusnya ada tulis .write reinterpret cache angka size of angka, lalu tulis write reinterpret cache dan nilai size of nilai. Reinterpret cache char mengubah alamat variabel menjadi pointer char. Lalu ada tulis .close titik koma cout file binary berhasil dibuat dan ditulis. Lalu ada membaca file binary dengan menggunakan if stream baca dalam kurung data bin, ios.2.2 binary. If stream berguna untuk membaca file. Lalu if dalam kurung tanda seru baca cout gagal membuka file binary endl return 1. Lalu ada in angka baca titik koma double nilai baca titik koma. Ini adalah variabel yang menampung hasil pembacaan dari file. Seterusnya baca.write reinterpret cache char angka baca size of angka baca read dalam kurung reinterpret cache char bintang dan nilai baca size of dalam kurung nilai baca titik koma. Read dalam kurung berfungsi untuk membaca data binary dari file ke dalam variabel. Lalu ada baca.close untuk menutup file setelah selesai membaca. Lalu cout kurang dari isi file data bin, kurang dari indl titik koma cout angka baca indl, lalu cout nilai baca indl. Ini bertujuan untuk menampilkan hasil pembacaan file binary ke dalam layar. Lalu akan muncul hasil seperti berikut. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.